Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Ustadz Cep akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita kali ini ya. Nanti tema selanjutnya adalah Allah pasti menggantikan sesuatu yang kita lepas dengan sesuatu yang lebih baik. Nah tapi sebelumnya, amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari jamaah yang masuk ke akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @mini bukan Gemini. Ya. Namanya Mini bukan Gemini. Di dalam Metro Mini ada di Taman Mini. Ustadz. Ya Kang Bedu. Izin cerita sedikit soal sahabat. Sebut saja namanya Siska. Nama panjangnya Siskamling. Enggak, Siska aja. Jadi Siska ini punya pacar yang sudah berulang kali ketahuan selingkuh. Oh bukan. Enggak ketahuan selingkuh. Beda. Pacarnya berulang kali ketahuan selingkuh. Iya, ketahuan selingkuh. Oh. Kamu ketahuan ikut. Parahnya salah satu selingkuhannya itu adalah teman sekampus Siska dulu. Oke, baik. Bagi Siska tidak masalah diduakan daripada harus kehilangan sang pujaan hati. Intinya Siska nggak mau pisah dengan cowoknya. Saya sebenarnya sudah berusaha menasehati Siska. Bilang kalau dia adalah perempuan paling aneh di dunia. Karena masih banyak cinta dengan pria yang jelas-jelas. Karena dia masih cinta dengan pria yang jelas-jelas sudah main belakang. Kenapa nggak main teras, ruang tamu atau dapur? Tapi yang namanya sudah kecintaan, Siska nggak mau dengerin saya. Kata Siska, saya tuh cemburu dengan dia yang punya pacar. Kata Siska, saya tuh cemburu dengan dia yang punya pacar. Oh gitu. Sama pacarnya. Maksudnya lu cemburu kali sama gue karena gue punya pacar gitu. Oh gitu maksudnya. Jadi mohon Ustadz gimana caranya nasihatin Siska biar terbuka pikirannya. Jujur saya sudah muak banget lihat dia yang selalu, iya. Saya sudah muak banget lihat dia yang selalu disakiti sama cowoknya. Makasih Ustadz. Siap. Baik, Bu. Bu. Ini tes Siska ruginya 2. Tuh. Pertama rugi karena pacaran. Betul. Harusnya nggak boleh pacaran. Yang kedua masih mempertahankan yang jelas-jelas orang itu berkhianat. Bahkan nggak cuman sekali. Kalau sekali khilaf, kalau berkali-kali bahkan bukan kebiasaan. Bukan berkali-kali, bersungai-sungai bahkan. Ruginya berapa Bu? 2. Pertama pacaran itu rugi. Dosa. Yang kedua dia masih bertahan. Yang jelas-jelas itu bukan suami juga. Masih pacaran. Tapi itu benar kata Imam Syafi'i Ibu. Orang yang tidak bisa dinasehatin itu adalah orang yang kecintaan. Orang yang lagi jatuh cinta. Orang yang lagi jatuh cinta, orang yang lagi bucin banget, itu gak bakal bisa dinasehatin. Karena matanya buta, telinganya tuli. Kenapa? Hidupnya terfokus dengan yang dicintainya. Tapi sebagai sahabat yang baik, sahabat dari tes Siska, ini harus diselamatkan sahabatnya. Gimana caranya? Terus ingatkan sahabatnya, kalau bisa mah ajak ngaji, ajak ke pengajian. Lambat laun nanti hatinya kebuka, mungkin mendengarkan nanti tausiah dari Kang Bedu. Kalau nggak sempet ke pengajian ya tinggal setelin jam 6 pagi di BTV Jalan Dakwah. Mudah-mudahan dengan wasilah nonton ngaji hatinya terbuka. Intinya buat sahabatnya Tes Siska,
dijaga sahabatnya, diingatkan dan dikasih tahu. Tapi dia mungkin takut kehilangan. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laisa lillahi in faraqta min iwadin. Segala sesuatu yang hilang dari diri kita itu udah ada pasti penggantinya, Bu. Segala sesuatu yang hilang dari diri kita pasti ada penggantinya, asal jangan kehilangan Allah. Kalau kehilangan Allah dari diri kita, ada nggak penggantinya? Tidak ada. Kehilangan pacar, kehilangan pasangan, kehilangan mobil, kehilangan uang, ada nggak penggantinya? Tetapi ketika kita kehilangan yang bersifat dunia, jangan sampai Allah dalam hati kita juga ikut hilang. Barang boleh hilang, tapi Allah jangan sampai hilang. Tadi apa konsepnya? Barang yang hilang ada gantinya, tapi kalau Allah yang hilang, dari mana kita mencari gantinya? Bu, Bu, apalagi posisi kita misalkan kita kehilangan sesuatu, meninggalkan sesuatunya karena Allah. Jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah. Kenapa? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat indah sekali. Ibu-ibu boleh diingat-ingat, nanti sampai rumah bikin status WA. Quotes by Jalan Dakwah. Dengarkan nasihatnya baik-baik. Man taroka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, kehilangan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minhu, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik penggantinya. Jadi ibu kasih Teteh Siska yang tadi, jangan takut kehilangan pacarnya, apalagi belum nikah, tinggalkan karena Allah. Nanti Allah akan berikan pendamping hidup yang lebih baik. Kaya raya, Amin. soleh, Amin. dermawan, Amin. dan tidak sombong. Nah ini kalau nggak percaya, ini ada true story. Ibu tahu Ummu Salamah, tahu? Pernah dengar Ummu Salamah? Pernah dengar? Istri Rasulullah. Ummu Salamah sebelum menikah dengan Rasulullah punya suami namanya Abu Salamah. Ini saking cintanya Ummu Salamah dengan Abu Salamah, ketika dia deep talk ngobrol bareng, sayang, katanya bener ya kalau kita pengen bareng nanti di surga, kalau nanti kamu meninggal aku jangan nikah lagi. Aku mah nanti kalau kamu meninggal aku gak bakal nikah lagi biar aku bisa bareng sama kamu. Kata siapa? Kata Ummu Salamah. Tapi kata Abu Salamah, gak boleh gitu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu cinta sama aku, nanti aku meninggal kamu harus nikah lagi. Kenapa Ummu Salamah gak mau nikah lagi sepeninggal suaminya? Karena dia merasa kayaknya tidak ada lagi laki-laki terbaik selain suaminya. Ketika suaminya meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah tidak pernah merasa, ya Allah kenapa suami yang saya cintai meninggal duluan, gak adil ya Allah. Gak gitu Ummu Salamah. Ummu Salamah melepaskannya karena Allah. Kenapa? Ummu Salamah yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tahu siapa penggantinya? Dilamar oleh Rasulullah. Bayangkan sama ibu yang melamar kita, yang mengatakan di hadapan kita, will you marry me? Seorang manusia agung, manusia mulia, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain wa Sayyidul Arabi wal Ajam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Sama Allah diganti dengan yang lebih baik kalau melepaskannya kehilangannya karena. Jadi ibu-ibu kehilangan sesuatu, kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan barang, ikhlaskan demi siapa? Demi Allah. Ikhlaskan karena
Terima kasih ya Allah, mobil saya ada yang nyolong. Terima kasih ya. Nggak apa-apa Bu, nanti diganti dengan mobil yang lebih bagus. Terima kasih ya Allah, suami saya direbut sama pelakor. Nggak apa-apa, nanti Allah ganti dengan yang lebih. Terima kasih ya Allah, uang saya hilang semuanya. Terima kasih ya Allah. Kenapa Allah ganti dengan yang lebih baik apa banyak? Dengan yang lebih. Silakan Kang Budu. Oke ya, mudah-mudahan ya Ibu ya, kalau Ibu kehilangan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Amin, amin. Kalau kita kehilangan sesuatu, Allah pasti ganti. Tapi kalau kita kehilangan Allah, mau diganti apa? Betul sekali. Hampa hidup ini. Setuju Kang Baik. Budu. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Ustadz Encep. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak mau. Tapi siapa tahu ganti lebih baik nih, saya ganti lebih baik. Siapa? Ibu ya. Diri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nining dari Majelis Taklim Nurul Islam Bogor. Bogor. Bertanya nih Pak Ustadz, Silahkan. bagaimana ya kalau kita belum merasa ikhlas untuk melepaskan sesuatu? Ya. Tapi saya mau curhat nih sedikit ya Pak Ustadz. Mangga silahkan. Kalau kita tidak ikhlas melepaskan sesuatu, apakah Allah akan tidak akan memberikan kebahagiaan kita atau menunda kebahagiaan kita gitu? Karena saya sekarang lagi ada masalah dengan kakak saya Pak Ustadz. Saya baru kehilangan orang tua saya dan orang tua saya memberikan apa ya itu ahli waris ya, warisan. Dan saya 3 bersaudara perempuan sudah mendapatkan warisan sebidang tanah gitu ya. Dan tapi masalah di sini kakak saya, seseorang kakak saya itu merasa dia ingin memiliki itu, merasa dia yang lebih berhak dengan warisan yang dibagikan oleh orang tua saya. Karena apa? Karena dia sudah merasa dia itu udah mengurus orang tua saya yang sebelum meninggal itu sakit. Dan dia sudah merasa banyak mengeluarkan biaya gitu kan. Sedangkan saya tidak bisa membantu dengan harta, cuma paling membantu dengan tenaga lah gitu. Karena keadaan saya dengan rumah tangga saya dengan suami saya itu dengan anak yang udah banyak gitu kan, anak saya 5 dan tidak bisa membantu banyak pada saat ibu sakit. Tidak bisa membantu karena keadaan ekonomi saya kurang Oke. seberuntung dengan kakak saya. Dan kakak saya itu mengambil sebagian tanah saya Pak Ustadz. Padahal itu diserahkan kepada ibu sebagai warisan. Kita sama-sama udah dapat bagian gitu Oh kan. sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Cuma kakak saya itu merasa dia tuh lebih berhak karena dia udah banyak mengeluarkan uang. Kakak ibu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh perempuan juga, oke. Dia merasa udah banyak membantu, banyak pengeluaran uang buat orang tua saya gitu kan. Dia merasa dia itu berhak dah lebih gitu mengambil tanah sebagian saya. Bahkan sudah mengambilnya tanpa sepengetahuan saya gitu. Diambil terus dibangun untuk apa gitu, dia nggak bilang. Apakah saya tuh berdosa Pak Ustadz ketika saya berpegang erat dengan hak saya gitu. Saya berpegang erat dengan itu hak saya. Apakah saya harus merelakan atau gimana gitu kan? Atau memperjuangkan merebut kembali hak ibu yang telah diambil dengan cara tidak adil. Menurut ibu adil kan menurut saya kan itu udah dibagi sama orang tua kita gitu kan. Tapi karena kakak saya merasa dia lebih banyak jasa kepada orang tua saya dan adik-adiknya gitu tidak dia menyeparkan lah Oke, gitu kita kan. paham ya Bu. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz bagaimana harusnya saya gitu Pak Ustadz. Oke. Tolong dijelaskan apakah
kepemilikan hak saya itu harus diperjuangkan atau Ikhlaskan saja. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini complicated juga ya dalam sebuah hubungan keluarga. Hak warisan dari Ibu Nining ini direbut oleh saudara perempuannya yang lain yang merasa punya banyak jasa terhadap ibunya semasa hidupnya. Karena mungkin membantu dengan keuangan-keuangan pada saat sakit. Nah Ibu Nining ini hanya membantu dengan tenaga karena kondisi ekonominya yang kurang memungkinkan untuk membantu ibunya. Baik. Begitu warisan dibagi, kakaknya merasa gue yang paling berhak lebih banyak dibandingkan kalian. Karena gue lebih banyak membantu ibu secara keuangan. Baik. Nah kemudian diambil tuh direbut secara tanpa sepengetahuan. Hak si ibu ya. Hak si ibu. Baik. Dibangun tanahnya. Nah apakah saya wajib mempertahankan hak saya atau saya ikhlaskan saja? Bagaimana Ustaz? Ibu siapa tadi? Ibu Nining. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta sedikit tapi halal insya Allah berkah. Banyak tapi harta haram pelan-pelan harta itu akan hilang dan hancur kalau harta haram, apalagi mengambil hak orang lain, bahkan punya saudaranya sendiri. Untuk ibu yang pertama, tetap ibu harus memperjuangkan hak ibu bagaimanapun caranya. Kalau ibu sudah memperjuangkan haknya, kata ibu, Ustadz saya sudah perjuangkan haknya, tapi mentok yang ada malah berantem, putus hubungan dengan saudara. Maka ibu sebagai seorang muslim yang baik, tadi sudah dapat konsepnya apa ibu? Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Kalau ibu meninggalkan sesuatu karena Allah, kehilangan sesuatu karena Allah, insya Allah nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Kata ibu, Ustadz gak apa-apa saya ikhtiar sudah, sekarang tinggal tawakal aja ke Allah. Saya yakin Ustadz Allah maha kaya, Allah punya segalanya. Daripada saya sama saudara gak akur, biarin saya aja yang ngalah. Indah atau tidak ibu? Tugas ibu sekarang apa? Ikhtiar sudah, tinggal tawakalnya ke siapa? Ke Allah. Ibu yakin gak kalau Allah itu kaya banget? Yakin. Ibu paling itu mah berapa meter? Kalau ibu ikhlas karena Allah, kata Allah ini hambaku baik banget. Saya kasih 2000 hektar kata Allah. Tidak ada yang mustahil. Yang penting serahkan kepada siapa? Allah. Niatkan ikhlas karena demi untuk mempererat persaudara. Insya Allah sedikit berkah. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Jelas Bu boleh ya. tepuk tangan. Ibu Nining sudah ikhtiar usaha untuk berjuang. Betul. Mempertahankan haknya sudah. Kemudian kalau belum membuahkan hasil apa-apa, serahkan saja kepada Allah. Ikhlaskan bahwa ini adalah memang milik Allah. Biarkan juga akan diganti sama Allah. Bu ya. Tenang Bu, ibu ikhlas, ibu baik menjadi manusia, maka Allah bahkan lebih baik lagi nanti kepada ibu. Ya, Bu. Amin. Yang penting kan sudah usaha ya kan. Sudah secara hukum agama memang betul secara sekali. Agama mengajarkan untuk memperjuangkan hak kita ya Pak Ustadz. Betul sekali. Yang disebut dengan tawakal itu bukan pasrah gitu aja. Saya mau udah biarin aja. Bukan gitu. Yang disebut dengan tawakal itu adalah kita usaha dulu. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Karena Nabi pernah ngingetin sahabat ketika bawa unta. Yang disebut tawakal itu bukan nyimpen unta di mana aja, tapi kata Nabi, ikat dulu untanya baru tawakal. Gitu. Baik, jadi bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. Setelah dua itu dilakukan. Gimana kamu dulu? Bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. Quotes of the day. Iya. Baik. Setelah Ibu Nining yang sudah berserah dan ikhlas, siapa ya mau bertanya lagi? Ya Ibu silakan Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Herlina dari Majelis Taklim Al Mabrur Balai Endah, Bandung. Bandung, mangga Orang dari Bandung. Bandung. Ya. Begini Ustadz, Ya. saya punya teman. Teman saya itu sedang gundah gulana, lagi galau ya. Gegana, gelisah, galau, merana. Tah. Lanjut. Tah eta. Keluar Bandungnya ya. Ya, lalu saya tidak bisa memberikan saran karena saya takut salah. Kebetulan saya sedang dalam di sini ya di jalan dakwah. Jadi saya mau bertanya kepada Ustadz bagaimana baiknya. Jadi teman saya itu dia kalau berangkat bekerja dan pulang bekerja dia berhijab. Sementara di tempat pekerjaannya dia buka hijab. Karena perintah dari bosnya. Dia hatinya merana tadi ya, sedih. Berangkat karena berhijab di tempat kerja dibuka. ya, dia merasa sedih sekali karena dia sendiri merasa mempermainkan agama gitu. Tapi dia butuh sekali pekerjaan itu karena dia itu sebagai tulang punggung keluarganya dan masih mempunyai adik yang bersekolah. Sementara ayahnya seorang kuli panggul di pasar. Baik. Ya. Lalu ayahnya akhirnya mengetahui bahwa teman saya itu kalau di tempat pekerjaannya hijabnya dilepas. Dan akhirnya ayahnya memerintahkan kepada teman saya untuk keluar dari pekerjaannya. Ya. Lalu teman saya mengikuti perintah dari ayahnya. Izin Ustadz, Siap. Allah akan mengganti apa yang kita lepas dengan sesuatu yang lebih baik. Pertanyaan saya, apakah teman saya yang mengikuti perintah orang tuanya melepaskan pekerjaannya, dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebuah situasi di mana harus mengambil keputusan yang tepat ya Ustadz ya. Betul sekali. Dia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya yang membutuhkan bantuan ekonomi dari wanita tersebut, dari ibu tersebut ya, temannya ibu ya. Karena ayahnya hanya seorang kuli panggul, kemudian ibunya juga sudah tidak ada ya, sudah meninggal. Dan kalau si anak ini gak kerja ya keluarganya tidak terbantu secara ekonomi gitu kan. Tapi masalahnya pekerjaan ini harus memaksa dia untuk melanggar syariat atau membuka hijabnya lah seperti itu. Gimana tuh Ustadz? Siap. Untuk situasi ini. Jawab nanti Ustadz ya? Nanti. Nanti, jawab Siap. nanti setelah ini. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendapatkan jawaban dari Ustadz Encep. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah.